Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya. Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, Stasiun Seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu, bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar, dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara. Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang 2 letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu.
Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar. Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan, mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan. Abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin, sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Great Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas New Jersey dengan kaca vulkanik yang sangat panas. Lava itu langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua kehidupan tanaman yang sebelumnya tumbuh subur di sana.
Jika letusan seperti itu terjadi hari ini, maka itu akan menutupi Colorado, Utah, dan Wyoming dengan abu vulkanik beracun setinggi hampir 3 meter. Banyak wilayah akan mengalami kegelapan. Bahkan pesisir pantai, tempat sebagian besar orang Amerika tinggal, akan mengalami masalah dengan penyebaran awan abu. Awan abu ini akan merusak tanaman dan mencemari padang rumput, merusak kabel listrik dan trafo listrik. Jadi aku yakin kamu akan setuju. Untunglah bencana seperti itu diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, sudah banyak hal lain yang harus kita hadapi. Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang waktu terlama saat hujan turun tanpa henti? Bahkan 1 jam hujan bisa menjadi masalah besar jika kamu berada di tempat yang kering seperti Gurun Atacama di Amerika Selatan. Ini bisa menjadi rekor tersendiri untuk tempat tersebut. Namun di tempat yang sangat sering hujan seperti hutan hujan Amazon, hujan selama 40 hari berturut-turut mungkin tidak akan membuat orang kaget. Menariknya, kami hanya memiliki catatan curah hujan di mana orang tinggal dan mencatatnya. Banyak kota besar dan kecil yang melewatkan seluruh proses pengumpulan data hujan. Ditambah lagi, ada begitu banyak tempat di bumi yang tidak dihuni oleh manusia, seperti hutan hujan atau lautan lepas. Jadi, pengetahuan kita tentang curah hujan agak tidak merata. Sekarang jika kita berbicara tentang rekor, Hawaii memiliki beberapa rekor. Orang-orang di sana mengalami beberapa hari hujan yang sangat panjang, terutama di pulau-pulau di mana angin bertiup dari arah pegunungan. Dari tahun 1939 hingga 1940, mereka mencatat 331 hari berturut-turut dengan curah hujan yang terukur. Kalau kamu adalah orang yang suka menonton hujan di rumah dengan secangkir teh, ini mungkin terdengar ideal untukmu. Tapi, kita perlu melihat matahari setidaknya sesekali. Berjemur di bawah sinar matahari baik untuk tubuh dan jiwamu. Tentunya kamu mendapatkan vitamin D. Hanya 5-15 menit sinar matahari beberapa kali seminggu dapat membuat perbedaan yang nyata. Dan pernahkah kamu mendengar ungkapan sunny disposition? Para peneliti menemukan bahwa orang merasa sedih ketika tidak ada banyak sinar matahari di sekitar. Hari yang cerah membuat kita lebih bahagia. Sinar matahari meningkatkan serotoninmu yang melawan suasana hati yang buruk. Serotonin dari sinar matahari tidak hanya untuk suasana hatimu. Sinar matahari juga membantumu tidur dan juga merupakan asisten jantung. Ketika matahari menyentuh kulitmu, tubuhmu melepaskan sesuatu yang disebut oksida nitrat yang menurunkan tekanan darahmu. Tekanan darah yang sehat berarti jantung yang lebih sehat. Sekarang coba ceritakan hal ini kepada orang-orang yang harus mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut. Ya, rekor ini tercipta setelah hujan turun selama hampir 3 tahun penuh. Hal ini terjadi dari tahun 1913 hingga 1916 di Honomumaki, Hawaii. Hujan turun seperti tidak ada hari esok karena wilayah tersebut merupakan hutan hujan tropis. Bagaimana awan membuat hujan? Hujan terjadi ketika udara lembab naik ke langit dan menjadi agak dingin. Saat udara mendingin, molekul uap air yang sangat kecil berkumpul membentuk tetesan super kecil yang terlihat seperti kumpulan awan yang lembut. Nah, di dalam awan ini segalanya menjadi menyenangkan. Udara yang bergerak di sekitar kadang-kadang bisa membuat tetesan-tetesan ini bertabrakan satu sama lain dan menjadi lebih besar. Kemudian, semua itu berubah menjadi kristal es di atas awan di tempat yang dingin. Teman-teman es kecil ini menjadi cukup berat untuk jatuh ke bawah, meleleh menjadi hujan dalam perjalanannya ke tanah. Tidak hanya ada satu jenis hujan. Tetesan hujan bisa datang dari semua jenis badai. Badai petir muncul, membuat percikan dan kemudian hilang. Badai ini dapat mencurahkan banyak sekali hujan dalam waktu singkat. Badai lainnya, seperti badai musim dingin, lebih santai. Badai ini bertahan selama berhari-hari dan menurunkan hujan ringan atau bahkan salju jika cuaca cukup dingin. Biasanya, cuaca berganti-ganti suasana. Ini adalah cara alam untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Setelah cuaca badai, matahari terbit, udara mengering, dan kita bisa menikmati langit yang cerah. Tapi segalanya bisa menjadi menarik kalau kamu berada di lokasi dengan pegunungan di dekat lautan.
Ketika udara laut yang lembab menghantam pegunungan, udara tersebut dipaksa untuk mendaki gunung-gunung tersebut, menciptakan curah hujan yang terkadang berlangsung selama berminggu-minggu. Ada suatu masa di bumi ketika hujan turun secara terus-menerus selama 2 juta tahun dan mengubah takdir planet ini sepenuhnya. Pada akhir era Permian, sekitar 234 juta tahun yang lalu, aku belum ada pada masa itu, tapi aku pernah baca, periode Trias dimulai, yang ditandai dengan dimulainya periode curah hujan yang panjang. Fenomena ini sekarang disebut sebagai peristiwa Karnian pluvial. Mereka memutuskan untuk menyebutnya seperti itu. Studi terbaru yang didukung oleh bukti menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak membentuk kembali planet ini dalam arti yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh pembakaran batu bara. Hujannya juga tidak terus-menerus, jadi kita baru saja mematahkan sebuah mitos di sini. Wuhuu! Selanjutnya ada yang namanya sambungan kolumnar. Ini adalah istilah keren untuk pola-pola yang terbentuk pada aliran lava, tanggul, dan benda-benda berbatu lainnya. Kreasi lava ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebagian besar terlihat sebagai kolom-kolom lurus dan sejajar. Beberapa memiliki lekukan dan lebar yang bervariasi. Tingginya bisa mencapai 1181 inci. Ku bantu menghitungnya ya, kira-kira 3000 meter. Kolom-kolom tersebut terbentuk oleh tekanan dan proses pendinginan. Saat menjadi lebih dingin, lava akan menyusut dan membentuk retakan. Begitu retakan dimulai, lava bergerak. Retakan ini meluas ke permukaan aliran. Air menyelinap ke dalam lava yang mendingin, membuatnya mendingin dengan cepat mulai dari permukaan, meninggalkan jejak dalam pola-pola tersebut. Devil's Postpile di California adalah tempat yang wajib dikunjungi jika kamu ingin melihat sambungan kolomnar. Tapi ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Mari kita mendongakkan kepala ke langit untuk melihat sesuatu yang ajaib. Pelangi api, juga dikenal sebagai busur melingkar, terlihat seperti api yang menari-nari di atas awan. Untuk melihat busur yang memukau ini, kamu memerlukan jenis awan khusus yang disebut awan cirrus dan matahari setidaknya setinggi 58 derajat di langit. Ini adalah kolaborasi VIP antara sinar matahari dan awan. Mari kita uraikan lebih lanjut. Ambil contoh London misalnya. Lintangnya sekitar 51 derajat di utara. Oke, maaf warga London, tidak ada pelangi api untuk kalian. Sekarang kita beralih ke perairan dalam untuk melihat lingkaran tanaman bawah air. Ini adalah pola melingkar raksasa yang ditemukan pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Penduduk setempat bingung, mereka menjulukinya lingkaran misteri, seolah-olah lautan memiliki bakat rahasia seni pasir. Misteri itu terpecahkan pada tahun 2011. Seniman yang tak terduga itu ternyata adalah ikan buntal kecil, panjangnya hanya 13 cm. Para peneliti menemukan bahwa ikan buntal jantan sedang menjalankan sebuah misi, menghabiskan 7 hingga 9 hari untuk membangun lingkaran dengan berenang keluar masuk dan menggunakan siripnya untuk mengukir lembah di lantai pasir. Mereka menghiasi puncak kreasi mereka dengan potongan-potongan cangkang dan karang, mengubah kanvas berpasir mereka menjadi mahakarya. Oke, mereka tidak melakukannya demi seni. Lingkaran-lingkaran aneh itu memiliki tujuan. Bagian tengah lingkaran yang berpasir berfungsi sebagai sarang. Gerakan renang ikan buntal jantan mencampur adukan berbagai hal, menempatkan partikel pasir di tempat yang seharusnya. Ketika ikan buntal betina berenang melintas, ikan buntal jantan berputar-putar dan menari-nari, mengaduk-aduk pasir di sekelilingnya. Jika dia terkesan dan berpikir bahwa ikan jantan itu jodohnya, dia akan bertelur di pusat lingkaran pasir. Begitulah akhir yang bahagia. Sekarang mari kita cermati bunga es. Kamu mungkin pernah melihat lapisan es tipis yang terlihat seperti kelopak bunga yang lembut dan kadang-kadang muncul dari batang tanaman. Esnya kira-kira setebal kartu kredit. Es terbentuk ketika cuaca di luar dingin. Tanah lembab tapi tidak membeku. Begitu juga dengan batang tanaman. Tidak semua tanaman menghasilkan bunga es ini, dan kondisinya harus tepat. Beginilah proses terjadinya. Air di dalam batang tanaman ditarik dari dalam tanah. Ketika membeku, air akan mengembang dan meretakkan batang secara vertikal. Ketika menyentuh udara dingin, air tersebut berubah menjadi es. Semakin banyak air yang ditarik ke atas melalui retakan, semakin banyak pula lapisan es yang sangat tipis. Apakah bunga es akan terlihat seperti pita sempit atau lebih lebar?
tergantung pada panjang retakannya. Dan caranya menggulung dan membentuk dirinya menjadi kelopak ini acak sekali, atau alasannya mungkin terletak pada perbedaan gesekan di sepanjang sisi retakan. Bunga es ini unik dan lembut, dan tidak bertahan lama, bisa meleleh atau menghilang dengan cepat. Untuk menemukannya, perhatikan rumput yang tinggi, terutama di tempat-tempat yang jarang dipangkas. Coba lihat bunga ironweed ungu, blackberry, dan bunga wingstem. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus, dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi.
Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada takhayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpisca yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah!